Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2314010017. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan penerapan grup polis. Oke, grup polis, apa itu grup polisi? Ya, grup Pollution Teknologi ya, adalah sebuah aturan undang-undang atau kebijakan kalau di sebuah perusahaan, contohnya tentu punya undang-undang, punya aturan, punya kebijakan yang bisa diterapkan untuk semua ruang lingkup perusahaan di satu ruang lingkup perusahaan yang berlaku untuk semua karyawan dan grup policy. Dan aturan di sebuah perusahaan juga ada aturan-aturannya lagi untuk masing-masing departemen, cabang pasti punya aturan-aturannya lagi. Oke, nah seperti halnya yang di dunia Active Directory ya, Active Directory juga punya grup policy yang bisa diterapkan untuk semua perangkat yang terhubung ke domain controller. Pada dasarnya grup policy itu ada di setiap klien ya. Kalau Anda sering otak-atik Windows, Anda mungkin tahu yang namanya group policy di Windows client. Oke, contoh kalau saya jalanin run, ketik gpedit.msc, kemudian klik OK. Nah, ini terbuka yang namanya menu group policy, atau lebih tepatnya local group policy. Local group policy fungsinya untuk mengatur konfigurasi komputer dan user secara spesifik, dan juga berfungsi untuk mengatur policy secara spesifik untuk user security, perangkat maupun network pada tingkatan klien maupun menunya seperti ini. Local group policy editor, kalau di komputer Anda bisa buka sendiri lah. Di sini ada dua kelompok lokal ya, yakni komputer configuration dan user configuration. Masing-masing konfigurasi ini punya menu yang berbeda-beda, tergantung kita mau mengatur secara spesifik apa ya yang mau diatur. Contohnya di bagian komputer configuration, di bagian Windows setting. Nah, ini settingnya Windows secara spesifik ini bisa kita atur. Contohnya di komputer configuration, Windows setting security, setting ada account ya, sudah menunya lagi password policy. Nah, di sini di password policy kita bisa terapkan nih sebuah policy untuk user yang login ke komputer ini secara lokal ya. Ini contoh di grup lain yang saya pakai ini, passwordnya history and force password history, berapa passwordnya yang akan diingat, yang pernah dipakai itu ada berapa banyak passwordnya, misalnya 10, berarti kita nggak boleh menggunakan 10 password yang sama yang 10 password yang sebelumnya pernah digunakan di komputer ini. Tergantung kebijakan dari IT security masing-masing perusahaannya ya. Terus password age berapa hari, usia password berapa hari, ada 42 hari defaultnya, tapi kita ubah 10, 20, 30 dan seterusnya. Minimum ya password age, minimum password lain, panjang passwordnya ya, kita bisa otak-atik di sinilah. Kita ubah konfigurasinya, tapi ini untuk level client. Lalu ada user configuration. Nah, ini software setting, ada Windows setting. Nah, ini setting Windowsnya. Nah, kita bisa ubah secara spesifik di sini. Ini settingan yang sangat mendalam ya, yang sangat mendalam banget. Kita bisa ubah di sini. Oke. Ini tingkatannya lokal ya, contohnya ini tingkatan lokal, ada juga tingkatan domain. Bedanya apa? Begini, kalau sebuah perusahaan ingin menerapkan aturan bahwa tidak boleh semua karyawan tidak boleh mengganti wallpapernya di laptop atau komputer yang terhubung dengan domain, baik itu laptop atau desktop ya, PC, itu enggak boleh diganti. Ada dua cara, dua pendekatan yang bisa kita lakukan, lewat local group policy atau lewat domain group policy. Kalau lewat local group policy, kita harus nyamperin perangkatnya satu-satu, mengubah juga satu-satu ya grup policy-nya. Ya, itu pastinya akan merepotkan. Bagaimana kalau perangkatnya ada 50-an ya, 50 perangkat atau mungkin 100 perangkat, capek ya untuk nyamperin perangkat satu persatu. Cuma ngerubah local group policy-nya doang. Oke, ada cara kedua, yaitu cara keduanya ya, pendekatan kedua, kita gunakan domain group policy. Artinya kita bisa menerapkan aturan untuk tidak boleh merubah wallpaper dari level domain group policy.
dan itu akan diterapkan ke semua klien yang terhubung ke domain controller, dan tentunya perangkat tersebut harus login ke domain controller menggunakan user login dari domain controller. Dan tentunya ya di perusahaan si sukasuka.com ini contohnya saya sebagai admin dari domain controller, si admin harus mengubah policy di domain ya, di level domain group policy. Supaya policy tersebut dapat diterapkan ke semua perangkat yang terhubung ke domain controller, caranya gimana? Kita jalankan VirtualBox. Sudah jalan. Di sini kita ke servernya ya, server domain controller. Nah, ini server domain controller ya. Untuk masuk ke grup policy, sebelum masuk grup policy, sebenarnya di server itu punya grup policy lokal juga. Kalau kita jalanin run terus gp edit MSC, kita klik OK. Nah, ini ada grup policy-nya sendiri. Server juga punya grup policy-nya sendiri, tapi ini lokal untuk di level servernya saja. Jadi jangan salah pilih ya kalau Anda klik gp .msc di server. Nah, ini Anda akan dibawa ke local group policy. Ini lokal ya. Hanya untuk di servernya saja. Untuk domain kita harus masuk ke menu tools, lalu klik group policy. Klik di sini, di bawah sini dia sudah kebuka. Nah, ini yang disebut dengan group policy management. Kita lihat di sini ada force, namanya sukasuka.com. Nama perusahaannya Force-nya, lalu ada domain ya, domainnya itu sukasuka.com. Nah, di sini kita lihat ke bawahnya sukasuka.com. Nah, ini ada sesi juga. Ya, nah kita lihat di sini ada default domain policy. Ini klik OK aja, nggak apa-apa. Di bawahnya ada domain control, ada sales yang sudah kita buat ya, yang pernah kita buat sebelumnya. Terus ada group. Di sini ada domain controller. Nah, di sini ada default domain controller policy. Nah, ini kita klik OK, tidak jadi masalah. Ini ya, ini yang saya tunjuk ini default. Ini sama default domain control policy. Ini sebenarnya sama saja in shortcutnya, cuma shortcut aja ya. Shortcut dari ini group policy object, yakni default domain control policy. Nggak apa-apa, kita klik OK saja ya. Klik di sini di group policy object. Di sini ada dua yang default domain control policy, ada default. Di sini ada dua bedanya ya, hampir nggak ada bedanya sih. Sama saja, sama-sama domain default, domain control policy dan default domain policy. Untuk mengedit domain policy kita bisa klik yang ini aja nih, mau gampang ya. Ini di sini kita klik kanan terus kita edit. Nah, kita akan dibawa ke menu group policy management editor. Cuma bedanya ini untuk sama seperti local policy, menunya nggak beda. Cuman bedanya ini akan diterapkan ke seluruh klien. Kita bisa lihat di sini ke seluruh klien ya. Ada window setting, semua menu yang berkaitan dengan konfigurasi ya, konfigurasi perangkat. Contoh bagian network control panel, terus printer server. Nah, ini kita bisa ubah nih konfigurasinya. Begitu juga user. Di level user configurationnya kita bisa ubah ke sini. Terus di software setting ya, software installation ini masih kosong. Kemudian window setting, dalam window setting ada script slogan ya, atau logo. Kita kita pilih di sini. Ini nggak ada menunya. Kita ke security setting, terus ada folder description, terus ada window setting. Nah, ini beberapa settingan yang kita bisa terapkan ke semua klien yang terhubung dengan domain controller. Kita lihat dulu berapa di sini. Window setting, terus ada script start ya, start script dan shutdown, name resolution. Kemudian security setting. Nah, ini seperti setting yang paling sering diubah nih, sering di otak-atik. Lalu ada account policy yang berhubungan dengan akun password policy. Kita bisa terapkan nih poster policy untuk semua user. Ini ada misalnya password history ya, seperti saya terangkan tadi. Jadi di Windows ini akan menghafal berapa password. Yang sebelumnya yang tidak boleh digunakan bisa password 3, password 10 password ya. Ini untuk alasan keamanan ya. Lalu ada account logout policy. Nah, ini akan logout durationnya ya. Ini duration akunnya akan terlog berapa menit. Kemudian account logout treasure
Ini misalnya maksudnya gini, user ini berapa kali salah masuk paspor, misalnya dia 5 kali salah masukin paspor, akunnya akan terkunci, bukan disable ya, terkunci artinya nggak bisa dipakai login. Tujuannya ini untuk mencegah pencurian paspor. Terkadang ada orang yang mau nyolong paspor karyawan, kemudian dia coba tebak-tebak paspornya, kan salah berkali-kali. Itu karena salah berkali-kali, makanya kita bisa tentukan ya di sini supaya paspornya nggak dicuri orang, kita set akunnya akan terkunci setelah beberapa kali salah, misalnya 5 kali, 10 kali, 15 kali salah ya, itu tergantung aturan kebijakan pihak IT security-nya ya si perusahaan ini. Oke, terus apalagi ya kita bisa ubah di sini, apalagi ya yang macam-macam lah ada. Anda silakan explore dulu ya. Yang penting konsep dari grup policy yaitu tadi untuk menerapkan aturan secara keseluruhan untuk domain controller. Contoh yang bisa kita terapin ya, apa yang contohnya ini akun locket policy. Jadi akun lengkap restore-nya saya ganti 5. Jadi kalau seorang user ya 5 kali salah masukin paspor, maka paspornya akan terkunci. Untuk menguncinya, menglocknya ya harus hubungi pihak IT untuk minta di unlock. Klik OK. Oke, di sini ada saja disarankan kita juga menerapkan polisi akun lock duration ya. Terus administrasi, kalau administrator akun lockout dan reset akun lockout content after. Oke, ini sangat disarankan ya kita juga menerapkan policy ini kalau kita mau mengeset. Contohnya ini reset account ya, logout counter after berapa menit ya, yang namanya pas akun kalau terkunci itu bukan maksudnya terkunci selamanya, tapi ada durasinya berapa menit dia akan terkunci, dia akan terkuncinya untuk sampai bisa dipakai lagi login kembali. Kita harus menunggu 10 menit contohnya di sini ya. Kalau tidak mau menunggu 10 menit ya kita hubungi pihak IT-nya dong ya, tolong dibuka kuncinya akun saya begitu, karena terkunci gitu ya. Kita klik OK aja nggak apa-apa. Ini cuman suggestion ya, akan diubah ke settingan seperti ini. Klik OK aja, kita terima saja. Oke, sekarang kita coba login deh. Kita coba login ke salah satu klien ya. Coba kita buka dulu, terus aktif directory user and komputernya. Oke, kita pakai salah satu user di sini. Siapa ya? Oke, ini yang Rahman Hakim dia contohnya. Kita jalanin klien, salah satu klien, kita start. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, sekarang kita login. Kita nggak pakai si Bambang, kita atur user si Rahman.Hakim. Oke, oh salah. Oke, kita tunggu dia sampai login. Oke, Rahman Hakim ini sudah login. Sekarang coba kita masukin ya, kita look komputernya, kita send control outdoor, terus kita look, kita kunci. Nah, kita masukin paspor yang salah deh, sekali salah, 2 kali salah, 3 kali salah. Oke, apa reaksinya nih? Udah 5 kali salah nih. Kalau nggak salah saya masukin nih. Oke, masih salah juga. Saya kembali ke servernya ya, kembali ke servernya dulu. Mana tadi servernya? Oke, coba kita ke policy akun logout restore 5 invalid logout. Coba kita masukin paspornya, salah lagi. Oke, sudah 5 kali salah. Sekarang saya masukin paspor yang benar, dia masih bisa. Oke, saya update policy-nya dulu deh di CMD administrator GP update force. Ini untuk mengupdate policy. Oke, sekarang kita coba kontrol lagi, kita look. Kita masukin 5 kali salah, misalnya 3 kali salah, 4 kali salah, 5 kali salah. Oke, langsung nongol pesan dan dari artinya paspor akun si Rahman Hakim ini terkunci di sistem. Sekarang kita coba masukin paspor yang benar. Dia nggak bisa login karena akunnya terkunci. Dia sudah 5 kali masukin paspor yang salah ya, yang mengakibatkan akunnya itu terkunci. Supaya bisa di unlock, supaya bisa dibuka kuncinya, kita harus tunggu sampai 10 menit ya. Oke, kalau tidak bisa menunggu 10 menit ya kita telepon langsung itu si IT support perusahaannya kan, tolong dong akun saya terkunci gitu kan, si adminnya. Terus oke, bukain dulu ya si akunnya saya ini. Langsung kita ke user, kita
Ya, kita refresh tampilannya kayaknya udah di refresh nih. Oke, kita ke si Rahman Hakim, kita double klik atau kita klik kanan, dan properties sama aja sih. Oke, kita ke bagian account, pilih unlock this account. Nah, kenapa kita harus unclock? Karena akun ini logout, terkunci terus. Klik OK. Nah, sekarang kita kembali ke klien si Rahman Hakim ya. Kita login bisa deh sekarang ya. Itulah salah satu contoh penerapan grup palsi di level domain untuk masing-masing karyawan. Untuk seluruh karyawan sebenarnya untuk penerapan grup palsi kita bisa juga secara spesifik. Oke, kita kembali ke server, kita ke grup palsi manajemen editor. Jadi kita bisa menerapkan sebuah palsi untuk semua, atau bisa juga untuk bagian tertentu ya, untuk organisasi tertentu, unit ya. Caranya kita tutup dulu ya. Ini kita kembali ke grup palsi manajemen. Kita kembali ke menu grup palsi manajemen. Kita lihat di sini ada ini ya, yang pernah kita buat namanya sales. Lalu di dalamnya ada bagian lagi, kita bisa buat grup palsi sendiri untuk bagian sales ini, atau untuk bagian frontliner, atau untuk transition di sini saja. Caranya ya gampang. Misalnya untuk bagian sales ya, kita klik kanan, kita pilih create adpo in this domain ya, atau kita bisa bikin organisasi unit yang baru juga bisa. Oke, terus kita pilih apa lagi ya, yang banyak macam-macamnya. Kita bisa delete juga di sini grup ini, tapi yang paling gampang untuk membuat ya, kita klik salesnya, terus grade here. Oke, nama grup palsinya apa contohnya, non klik saja. Oke, nah ini JPU untuk si sales aja. Untuk sales dan ke bawah-bawahnya ini kita bisa klik kanan, kemudian kita klik edit. Nah, ini kita bisa edit polusinya ya. Kita bisa edit palsinya untuk si bagian sales ini ya. Silakan Anda lihat di sini. Menunya juga sama seperti grup palsi. Si lokal kita bisa ubah security settingannya, bagian desktopnya, start, menu, kemudian apalagi ya, pokoknya macam-macam deh security setting. Contohnya di sini have a nation, kemudian ini ada maximum size aja biar gampang lihatnya. Oke, kemudian ada performance, Windows setting. Nah, ini Windows setting folder. Kita bisa ubah beberapa palsi, beberapa aturan yang ada di sini ya, untuk sales group ini ya. Kalau kita explore mirip ya dengan grup palsi lain menunya ya, cuma beda level penerapannya di bagian mana gitu ya. Yang penting sering ada setting ini palsi-palsi di sini yang berhubungan dengan sistem. Jadi apapun yang kita terapkan di sini hanya berlaku untuk grup palsi yang bagian sales aja, nggak ke yang lain, hanya untuk karyawan di bagian salesnya aja gitu. Misalnya ada karyawan ABC ya, si ABC itu ada yang kena palsi. Oke, itu aja ya mau saya sampaikan di pertemuan kali ini tentang konsep dan penerapan grup palsi. Tadi kita sudah bahas secara singkat konsep grup palsi itu seperti apa, lalu penerapan secara lokal dan penerapan secara domain grup. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai konsep dan penerapan grup palsi. Kalau begitu sekian dari saya, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.